Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Selamat bertemu di kelas Digital Business dan Industri 4.0. Pada malam ini kita akan membahas untuk topik pertama di chapter pertama dari kelas Digital Business, di mana kita menggunakan buku E-commerce Business Technology Society karangan Kenneth dan C. Loudon. Jadi judulnya adalah The Revolution is Just Beginning. So, objektif dari pertemuan kita hari ini adalah untuk agar mahasiswa bisa memahami apa yang menjadi importance untuk mempelajari tentang e-commerce, kemudian apa definisi dari e-commerce, kemudian bagaimana e-commerce berbeda dengan e-business, kemudian apa yang menjadi primary technological building blocks di dalam membangun e-commerce, kemudian mengidentify dan describe apa yang menjadi unique features dari e-commerce technology, kemudian apa yang menjadi types dari e-commerce, kemudian memahami terhadap evolusi dari e-commerce dari awal-awal tahun dia dimulai, dan mendescribe themes yang mendasari terhadap studi e-commerce dan bagaimana academics bisa memberikan kontribusi kepada e-commerce. So, dari e-commerce terpopuler di Indonesia, jadi dari Januari sampai Desember 2019, kita bisa melihat bahwasanya di Indonesia yang tertinggi adalah Tokopedia. Tapi yang untuk sekarang itu, Anda tahu nggak siapa sekarang yang tertinggi di Indonesia? Ada yang tahu? Shopee, Pak, Shopee. Shopee, ya. Jadi saya belum selesaikan sih ini yang untuk materinya yang 2021. Jadi itu kita untuk tertinggi itu kita masih sudah dipegang oleh Shopee ya. Jadi saya masih belum selesaikan. Jadi yang tertinggi saat ini adalah dipegang oleh Shopee. Nah, marketplace ya. Jadi apa yang disebut dengan marketplace? Ada yang bisa jawab? Marketplace. Apa yang dimaksud dengan marketplace? Oke. Oh ya, sebelum saya teruskan, jadi kalau Anda menggunakan Wi-Fi, Anda diwajibkan untuk open cam ya. Tapi kalau Anda yang tethering, tidak apa-apa tidak open cam. Oke? Jadi saya percaya dengan Anda untuk selalu open cam kalau Anda menggunakan tethering. Wi-Fi. Sebentar ya, azan dulu. Oke. So, marketplace itu adalah sebentar. Ini pen-nya udah diaktifkan belum? Oke. Jadi marketplace adalah suatu merchant, tetapi yang dia kategorinya dia more than one. Jadi kalau kita misalkan ada merchant, misalkan di Grand Indonesia Zara, itu hanya satu kategori ya, fashion. Tapi marketplace dia merchant, tapi dia multi kategoris. Ada fashion di sana, ada otomotif di sana. Jadi seluruh kategori ada di sana. Nah, itu makanya disebut dengan marketplace. Oke? Right. Kemudian in the first
2 decades dari e-commerce. Jadi 20 tahun terakhir, ya, terjadi rapid growth and change. Apalagi ditambah dengan sekarang dengan kondisi pandemi, that everybody juga hesitate untuk jalan-jalan, hesitate untuk ke toko, ke merchant-merchant. Jadi people nowadays cenderung untuk belanja melalui marketplace, ya, sehingga terjadi rapid growth, ya, dari sisi penjualan di Shopee, di Bukalapak dan lain sebagainya. Dan saat ini penjualan dinominasi oleh Shopee karena dibandingkan dari marketplace yang lain, Shopee dia lebih atraktif, ya. Ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan Shopee lebih diminat, penjualannya betul-betul melonjak saat ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang dapat bocoran belum? Kenapa dia? Karena flash sale-nya itu Pak, flash sale terus dia banyak fitur sih, jadi kayak orang kalau mau cari barang-barang murah itu larinya ke sana. Itu sih, jadi kayak yang nggak dibutuhin pun jadinya dibeli gitu, karena banyak fitur, ada fitur yang membuat orang itu ketika lihat, oh ini lucu ya, oh ini butuh ya, karena murah sih Pak. Karena mereka flash sale tadi itu buat apa? Percepatan untuk ketika orang mau beli itu nggak butuh barangnya pun orang beli gitu karena murah. Oke, good. Apa yang diadopsi oleh Shopee sehingga dia bisa membuat orang tertarik? Gratis ongkir kali, Pak. Gratis ongkir, apalagi? Kalau makanan dia pasti ada diskon yang sifatnya 60% kayak gitu. Diskon 60% makanan. Ya, jadi beda banget kalau sama yang kayak Gojek itu harganya jauh karena dia udah ada diskon dan gratis ongkir. Jadi kalau saya sih lebih Shopee sih sekarang kalau untuk itu karena harga. Oke. Good. Kemudian sering nggak ada penawaran dari Shopee ke Anda? Lewat Instagram, lewat sosial media, sering nggak tiba-tiba ada penawaran dari Shopee? Sehingga Anda mau nggak mau terpaksa belanja dari situ setelah melihat penawarannya dia di iklannya dia di sosial media. Pernah nggak mengalami? Kayak diskon gitu ya Pak? Kenapa? Kayak diskon, toko ini ada diskon sampai berapa persen gitu Pak? Iya, tapi dia lewat sosial media begitu kirim ke Anda, ada nggak? Pernah Pak? Nggak pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Oke. Jadi juga Shopee itu dia mengadopsi apa yang disebut dengan predictive model. Jadi dia mempredik siapa saja orang yang cenderung tertarik untuk produk tertentu. Jadi, Evi bakal tertarik buat fashion, ya. Dia sudah machine learning-nya dia sudah melakukan predictive model berdasarkan transaksi yang sering dilakukan oleh Evi. Maka Evi dia suka produk A. Kemudian Andi suka produk B. Itu dia sudah baca berdasarkan historical transaksi yang dimiliki oleh kita semua. Kemudian dia juga tahu tuh Andi itu dia sukanya jam berapa belanja. Jadi ketika Andi udah deket jam belanjanya, dia baru kirimkan message-nya. Bisa melalui sosial media, bisa melalui pop up di affiliate marketing, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia mengadopsi machine learning untuk bisa mengetahui profil dari kita, dan ketika dia mengetahui profil dari kita, sehingga dia bisa menentukan kapan apa produk yang mau ditawarkan, kapan produk itu ditawarkan, terus Anda itu kelemahannya apa? Misalkan Anda paling suka kalau bebas ongkir, dia sudah bisa hitung, oh kalau yang ini, jadi dia customize untuk melakukan penawaran kepada Anda. So, jadi dia tidak one campaign for all. Jadi dia berbeda orang, berbeda campaign. Nah,
Sehingga kemudian setiap orang mendapatkan personal touch dari Shopee. Kemudian technologies evolve at exponential rates, ya. Sekarang teknologi semakin berkembang, ya, dengan adanya artificial intelligence, kemudian payment methods-nya juga berkembang. Dulu orang pakai pembayaran pakai EDC, sekarang udah pakai NFC, ya. Digital business sekarang udah bisa juga kita pakai digital wallet, ya. Pakai two times authentications. Nah, semua ini memberikan new opportunities kepada kita. Bahkan sekarang orang belanja beli bakso aja udah pakai QR code. Ada yang di food court di kantor itu rata-rata kita udah pakai QR code. Siapa yang pernah mengalami bayar bakso pakai QR code? Pernah, Pak. Iya, ya kan? Kalau sekarang udah pakai QR code. Dan juga banyak merchant menjadi agregator. Ada yang tahu tidak apa yang disebut dengan agregator? Jadi agregat, ya, ada yang tahu? Silakan. Enggak, Pak, nggak tahu. Oke. Jadi kayak misalkan abang bakso itu dia QR code-nya dia mengacu ke satu merchant, misalkan ke Gojek gitu ya, atau GoPay gitu ya. Sekarang udah pakai Goto ya sekarang namanya ya. Jadi dia kemudian dari satu itu nanti si Goto sebagai agregator kepada masing-masing si abang bakso. Yang akan dicatat oleh transaksi hanya Goto, tetapi dia di bawahnya dia menjadi agregator kepada banyak merchant. So merchant kecil ya, sub merchant. Jadi dia menjadi agregator di seluruh pedagang-pedagang kecil di seluruh Indonesia. So technologies mengevolve kepada terjadinya new opportunities yang berimplikasi kepada exponential rate kepada bisnis itu sendiri. Nah, disitulah maka penting untuk kita mempelajari mengenai e-commerce supaya kita semua memahami apa yang menjadi opportunities dan apa yang menjadi resiko dari kegiatan e-commerce ini dan bisa menganalisa kira-kira e-commerce idea, models, dan issues yang berkembang pada saat ini. Misalkan e-commerce idea, ada sekarang yang pembayarannya cuma pakai Apple Pay gitu ya. Udah sampai di Indonesia belum sekarang Apple Pay? Sudah ya? WhatsApp Pay udah ada yang pakai belum? Nah, WhatsApp Pay itu sekarang sudah ada, tapi masih di OJK lagi proses untuk masuk ke Indonesia. Samsung Pay udah ada kan? WhatsApp Pay pun sudah ada. Jadi ke depan digital wallet akan semakin berkembang ya secara eksponensial. Dan ini berbahaya. Ada resiko di sana. Berbahaya kepada keuangan di Indonesia. Apa bahaya dari resiko dari digital wallet ini? Ada yang tahu tidak? Anybody? Ada yang tahu apa risiko dari digital wallet? Transaksinya dilacak, Pak. Jadi bisa datanya juga bisa dicuri, bisa dipakai untuk scamming. Jadi kayak menurut saya sih transaksi yang tidak diregulasi, tidak diatur sama Bank Indonesia itu, apalagi kalau misalnya dari luar, pasar luar tuh, kayak contohnya kayak Samsung atau iPhone, mereka punya aplikasi sendiri untuk transaksi, itu kayak ancaman sebuah negara sih. Kayak mereka bisa nge-tracking bagaimana transaksi di negara itu gitu, Pak. Jadi dari segi ekonomi ya kita gampang dimonitor, Pak, oleh mereka. Betul sekali, Zevanya. Luar biasa. Jadi mereka bisa melihat ini yang lagi tren di Indonesia yang mana, ya kan? Kemudian transaksi yang paling gede ada di mana.
dan itu tidak diketahui oleh Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia nggak bisa tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa Bank Indonesia nggak tahu informasi yang dimiliki tersebut? Karena ketika tercatat di transaksi itu hanya dilakukan oleh merchant tersebut. Misalkan, oh ada transaksi dari Gojek sebesar 1 triliun. Tapi informasi di dalamnya tidak wajib dilaporkan ke Bank Indonesia. Jadi kita nggak tahu di belakang Gojek itu transaksinya apa aja tuh, kategori transaksinya. We don't know. Ya. Kemudian ketika pembayaran menggunakan apa namanya yang baru sekarang, misalkan WhatsApp Pay misalkan. Ya ada pembayaran melalui WhatsApp Pay sekian, tapi transaksinya dari mana ke mana Bank Indonesia nggak tahu. Sehingga saat ini kecenderungannya kita menggunakan digital wallet agar data kita tidak terlacak oleh Bank Indonesia. Jadi bagaimana cara kita supaya informasi transaksi kita tidak diketahui oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan digital wallet. Bahaya nggak itu? Menurut Anda itu bahaya apa tidak bahaya? Kalau saya sendiri Pak, itu bahaya sih sebenarnya. Kalau dari segi ekonomi. Tetapi juga menguntungkan kepada kita. Karena kita transaksinya tidak dapat dipantau oleh kantor pajak. Ya kan? Jadi nah, itulah yang menjadi salah satu yang menjadi keuntungan dan juga resiko dari digital business. Alright, good. Kemudian penggunaan internet untuk transact the business. Apa yang menjadi resiko kita untuk bertransaksi di internet? Ada yang bisa jawab? Apa resiko kita bertransaksi di internet? Gracie? Privasi bukan, Pak? Yes, data privasi kita. Jadi, kemarin kita Tokopedia bocor data berapa juta ya? Ada yang tahu? 75 juta data Tokopedia bocor. Ya. Data Peduli Lindungi berapa juta? E-Hak berapa juta? Ya, BPJS berapa juta data kita bocor? Oke, jadi ada data privacy yang di Indonesia itu data privacy itu belum ada undang-undang yang mengatur, ya, yang mengatur terhadap data privacy. Nah, ini yang juga menjadi issues di Indonesia. Oke, right. Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara e-commerce dan e-business? Ya, jadi e-business itu more into si merchant dengan customer. Ya. Sedangkan e-commerce dari kita si merchant dengan supplier. Yang di belakang ya, itu untuk e-commerce. Jadi e-business enabling of transaction and process within a firm, ya, involving information system under firm's control, do not include commercial transaction involving exchange of value of organization boundaries. Jadi kalau saya bisa jelaskan secara lebih gampang, jadi e-business itu saya kebalik. E-commerce itu dari firm ke customer, dan e-business itu dari firm kepada supplier. Itu disebut dengan e-business. Jadi kalau hubungan antara the firm dengan customer adalah e-commerce. Sedangkan antara the firm dan supplier masuk ke dalam digital business.
e-business. Kemudian apa yang menjadi technological building blocks underlying e-commerce? Itu ada antara lain ada yang disebut dengan HTML, pasti kita semua udah tahu, kemudian World Wide Web, WWW, yang mana ini menjadi building blocks yang membangun kepada e-commerce tersebut. Ya, jadi sekarang ada yang menggunakan mobile platform dan ada yang menggunakan mobile apps. Contoh yang menggunakan mobile apps, e-commerce yang menggunakan mobile apps, apa yang Anda bisa lihat? Misalnya apa yang apps yang bisa yang menggunakan e-commerce? Evi? Evi? Iya, Pak. Mobile apps untuk e-commerce apa ya? Contohnya? Itu kalau misal kayak Shopee bukannya kita juga dari mobile apps ya, Pak ya? Yes, itu mobile apps. Iya, karena kan kita download mobile apps-nya itu dan kita dari situ, bukan kita yang dari internet atau kita ketik www sih gitu. Yap. Oh ya, kalau saya diskusi ya, tanya jawab, itu open cam ya. Ya, kalau saya bertanya ada yang menjawab, itu harus open cam ya. Jadi jangan sampai saya open cam Anda nggak pakai cam, jadi kan itu nggak interaktif ya. Kemudian teknologi sekarang ada yang disebut dengan HTML ya. HTML itu sekarang sudah sampai HTML5 ya. Nah, itu juga sudah ada yang kalau Anda sekarang bikin website sudah ada juga namanya CS5 di mana Anda udah bisa bikin website sendiri nih menggunakan digital technologies. Jadi bisa saja Anda membuat website tanpa Anda coding. Jadi Anda sudah punya template nanti yang bisa untuk Anda buat Anda punya website. Kemudian, alright. Berikutnya adalah satu pertanyaan untuk kita semua, untuk Anda semua. Pak, permisi saya mau nanya boleh? Silakan, Gracie. Pak, apa bedanya mobile platform dan mobile app? Oke. Mobile platform dan mobile apps. Jadi di dalam kalau platform itu bisa menjadi beberapa apps, bisa menjadi banyak apps. Misalkan begini, mobile platform, misalkan kayak Google ya. Google itu PaaS, Platform as a Service. Di dalam Google, Platform as a Service, itu ada Google Sheets, ada Google Doc, ada Google Slides, ya, yang itu menjadi apps-nya. Tapi platformnya adalah di Google, ya. Jadi itu Google Google sebagai Platform as a Service. Ya. Kemudian ada lagi yang platformnya adalah misalkan platformnya adalah selain Google apa ya? Yang platform yang lain, misalkan menggunakan Amazon. Microsoft ya Pak? Oh. Apa? Apa tadi? Grace? Oke, ada yang platformnya menggunakan Amazon. Tanya Pak, Microsoft. Ya, kayak Microsoft. Ya, Microsoft juga seperti itu. Jadi ada apps-nya bisa banyak. Jadi dia menjadi platform as a service. Ya. Kemudian kita juga bisa kita misalkan bikin website, ada menggunakan platformnya WordPress. Di situ kita bisa membuat atau simple site atau Wix. Itu kita bisa membuat website kita sendiri. Jadi itu ada platformnya si Wix kita gunakan untuk membangun kita punya websites. Atau juga bisa platformnya Tokopedia sebagai tempat kita untuk Tokopedia sudah apps ya.
Jadi kita menggunakan platform Tokopedia untuk membuat toko kita. Atau ada juga yang kita bikin company sendiri, kita bikin company pakai platform orang lain. Jadi ada platform besarnya, kayak itu yang sistem training gitu ya, ada training, jadi dia bisa pakai platform tempat yang ada, kemudian dia bangun perusahaan trainingnya dia, tapi pakai platform pakai platform aplikasi tersebut. Kayak Udemy gitu-gitu ya. Jadi kita bisa bangun, kita jadi kita bisa membuat Udemy sendiri, tapi pakai platform dari tempat Udemy bikin itu, gitu ya. Jadi ada platformnya. Jadi platform inilah yang menjadi kita bikin coupling terhadap kita punya bisnis. Menjawab, Gracie? Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Alright. Good questions. Ya. Jadi nanti salah satu tugas dari teman-teman ada juga itu. Jadi Anda punya bisnis, ya, membuat website Anda sendiri dari platform-platform tersebut. Anda bisa pakai platform apapun itu. Nanti akan ada assignment-nya itu. Alright. Kemudian, apakah apps akan membuat web irrelevant? Bagaimana menurut Anda? Menurut Anda, sekarang sudah banyak nih apps kan? Kita bikin apps pun juga bisa. Ada aplikasi namanya Andromo, ya, untuk membangun Andromo untuk membuat kita punya aplikasi. Jadi salah satu tugasnya nanti juga ada bikin Andromo ya. Ada Andromo juga. Jadi Anda nanti akan bikin website, bikin Andromonya, bikin aplikasinya, ya. Jadi apakah aplikasi itu akan membuat web irrelevant? Menurut Anda bagaimana ya? Andi, what do you think? Kalau menurut saya sih ada benarnya juga Pak, to a certain degree. Karena memang kalau misalkan pakai aplikasi, menurut sepengalaman saya itu lebih cepat karena mungkin bandwidth yang dibutuhkan untuk akses internetnya lebih kecil dibandingkan dengan www. Kemudian juga biasanya kalau dibandingkan dengan fitur dari www dibandingkan dengan aplikasi itu fiturnya lebih banyak di situ. Ada beberapa fitur yang nggak bisa diakses lewat www. Yes. Dan dia lebih interaktif ya? Iya, Pak. Alright, good. Dari yang lain, apakah ada yang mengatakan, tadi jadi Andi dia mengatakan memang web apps akan membuat web irrelevant. Kita lock dulu jawaban Andi. Yang lain, apakah ada yang sebaliknya? Mauritski? Zevanya? Apakah Anda setuju dengan ini? Silakan. Website bakalan tetap akan relevan sih Pak. Soalnya dari segi user interface sama desainnya itu jauh lebih enak Pak ngelihat page-nya itu dari monitor daripada dari handphone. Kalau saya pribadi ya. Tapi untuk kedepannya sih kemungkinan bisa jadi ya website itu nggak relevan lagi. Tapi nggak mungkin sih Pak. Website itu bakal tetap relevan sih. Iya. Jadi apa yang mendasari Anda lebih cenderung ke website? Tadi sih daripada Pak, apps. Iya, karena dia itu monitor besar gitu. Terus kita juga kalau website itu kayak fiturnya mungkin lebih kayak lebih bisa lebih banyak gitu Pak. Terus kalau dia website kan kayak lebih ke itu sih Pak, gimana ya bilangnya, lebih mudah aja gitu untuk kita akses Google keyword. Kalau apps kan kita harus install segala macam, jadi kayak lebih komplit Pak, kompleks gitu. Good. Yang lain siapa yang mau memberikan masukan? Kenapa mana yang menurut Anda lebih relevan? Apakah website atau apps? Silakan. Mauritsi? Ya, Pak. Kalau menurut saya ya memang sebenarnya web akan selalu relevan gitu Pak, karena
aksesnya lebih mudah dibanding kalau aplikasi atau maksud saya aplikasi berbasis apps, karena untuk instalisasi dan segala macamnya, sedangkan web itu kali akses. Oke, oke. Usahakan kalau menjawab open cam ya, Maurice. Oke, tadi ada yang menjawab Gracie ya? Tadi siapa tadi yang mau menjawab? Ya Pak, saya. Ya, gimana? Kalau saya lebih ke Mas Andi ya, jadi lebih suka apps karena lebih integrated gitu. Karena kan manusia sekarang tuh lebih suka bawa handphone ya daripada bawa laptop ya semisalnya gitu. Jadi kalau lebih fleksibel aja, terus integrated, misalnya mau bayar ya pakai wallet yang ada di handphone gitu, misalnya OVO atau sekarang GoPay gitu kan Pak. Terus ada mobile banking juga, menurut aku sih lebih simple dan lebih fleksibel gitu Pak. Oke, good. Saya kunci semua. Baik, cuma ada satu yang belum dibahas, yaitu dari segi resiko. Tahukah Anda ketika Anda menginstall suatu aplikasi, dia minta Anda meng-allow dia untuk membuka kamera Anda, membuka kontak Anda, membuka lokasi Anda, dan kalau kita nggak yes kan, maka aplikasi itu tidak akan terbuka, tidak akan bisa terinstall di handphone kita. Apakah Anda menyadari hal tersebut? Iya Pak, ada Pak. Iya Pak. Anda tahukah bahwasanya mereka bisa mengaktifkan kamera anytime? Karena Anda sudah allow. Mereka bisa lacak keberadaan Anda dimanapun, karena Anda sudah allow. Dia bisa dapetin kontak-kontak Anda. Sehingga inilah yang terjadi dengan fintech-fintech yang terjadi saat ini fenomenanya, di mana perusahaan fintech mengontak semua teman-teman Anda yang ada di daftar kontak dan mengatakan bahwasanya Anda berhutang belum bayar. Jadi saya kira-kira sebulan yang lalu ditelepon oleh sebuah fintech. Dan dia tanyakan, apakah Anda mengenal saudari ini? Nah, itu ternyata saudari itu adalah mahasiswa yang pinjam ke fintech dan kemudian dia nunggak, nggak bayar-bayar. Jadi dosennya pun diteleponin, ya, supaya si dosen ngomong ke mahasiswanya suruh bayar. Jadi itulah yang cukup mengkhawatirkan di apps ini karena data privacy nggak diatur oleh pemerintah. Kebayang? Jadi Anda sekarang pertanyaannya, Anda cenderung kemana? Masih ke apps atau ke web? Ke apps kayaknya tetap Pak. Tetap ke apps ya, Ya, karena sering nggak di-allow juga sih Pak, kalau saya sih gitu. kalau nggak di-allow bisa. Bisa Pak, kadang bisa kok Pak. Kadang bisa ya. Oke. Iya. Ada juga yang allow while using this only while using this application gitu Pak. Jadi ketika kita nggak pakai application-nya dia nggak hidup kameranya gitu Pak. Ada pilihannya sih Pak sekarang. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya itu akan beneran memang allow-nya pada saat using application-nya atau memang akan seterusnya gitu Pak. Ya, jadi itulah yang jadi kita sekarang beresiko besar ya. Karena saya pun bisa tahu lokasi anak saya di mana, saya bisa mengaktifkan kamera anak saya kapanpun saya mau. Saya bisa tahu pergerakannya anak saya kemanapun dia pergi. Tanpa saya harus ngapa-ngapain. Jadi handphone saya ini 24 hour udah bisa mantau. Ya. Jadi, oke, sekarang saya mau tahu di layar anak saya dia lagi main apa ya. Saya bisa langsung lihat di handphone saya. Oh, lagi main Mobile Legend. Ya. Itu pun bisa sekarang. Sekarang pakai Find Friend, Anda bisa 24 hour ngontrol pacar Anda kemana. Ya. Anda bisa kontrol di iPad Anda, di handphone Anda, 24 hour lokasi pacar Anda pakai aplikasi Find Friend. Udah pernah coba belum? Belum, Pak. Nah, penting tuh. Jadi, supaya Anda nggak dikibulin oleh pacar Anda. Ya. Lagi di mana nih? Lagi di kampus, padahal lagi di mall. Ya. Jadi, kemudian Anda juga bisa itu melihat lokasi ya, posisi ya. Dan Anda juga bisa mengaktifkan kameranya dia. Dia lagi sama siapa sekarang? Tinggal Anda aktifkan. Asal Anda, jadi caranya gini, Anda pinjam handphone dia, saya ngajarin.
Anda pinjam handphone dia, terus Anda minta allow dia, kemudian Anda jawab yes, saya allow. Ya udah, yang ini handphonenya udah dipakai, makasih ya, sebentar doang, 10 menit gitu ya. Setelah itu Anda pulang, sambil pulang terus Anda aktifkan kameranya dia. Anda bisa dengar dia ngomong apa, di sebelahnya dia ada siapa, ya. Anda nonton itu 24 hours, 7 days a week. Dan lokasinya dia di mana? Udah kayak nonton drama Korea. Anda mengetahui semua hidupnya 24 jam, 7 hari seminggu. Senang nggak, Grace? Terima kasih ya Pak atas pengalamannya. Ya, jadi Anda bisa lakukan itu, gitu. Jadi, dan itu tanpa sepengetahuannya dia ya. Jadi Anda nggak boleh ketahuan dia dong. Kalau ketahuan kan bahaya, bisa kena marah ya. Nah, alright. Jadi, sungguh disruptif teknologi ini berbahaya sekali, ya. Pak, izin. Oke, silakan. Baik, kemudian major trends di dalam e-commerce. Ada business trends, ada technological trends, dan ada society trends. Di dalam business trend, ya, retail e-commerce itu mengalami double digit eksponensial, ya. Mungkin sekarang udah triple sudah double digitnya udah berlipat-lipat dengan kondisi pandemi yang belum berakhir ya. Jadi retail e-commerce double digit growth di Amerika, di Indonesia juga, dan mobile e-commerce itu exploded, ya. Jadi kayak aplikasi Traveloka kemarin itu sekarang lagi drop ya. Semua aplikasi mobile e-commerce itu juga exploded. Sekarang transaksi di marketplace memang naik tajam, ya. Terbantu dengan kondisi pandemi, ya. Transaksinya udah double triple digits. Kemudian mobile apps ecosystem continues to grow, ya. Kemudian infrastruktur yang dibangun oleh giant industry seperti Amazon, Google, eBay, Apple, Facebook itu mengalami keuntungan yang berlipat-lipat, ya, karena selama pandemi ini kita otomatis durasi kita di dunia online semakin meningkat, ya. Kemudian dari sisi itu tadi dari sisi bisnis, dari sisi teknologi itu cloud computing itu sekarang bertransformasi di mana software as a system sekarang sudah masuk ke dunia cloud. Jadi kalau Anda software as a system kayak Microsoft Word, sekarang udah ada Google Docs, ya. Jadi Anda nggak perlu beli Microsoft lagi, nggak perlu beli Office lagi, Anda sudah bisa pakai Google Docs, Google Slides. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas dari dosen, tugas kelompok, kita nggak perlu lagi ketemu, cukup pakai Google Slides, kita udah bisa ngedit bareng. Satu lembar diedit bareng sama-sama. Dan juga aplikasi kayak SaaS, Software as a Service, itu kemudian Python, kemudian R, semua udah bisa Google base, udah bisa Software as a Service. Jadi kalau Anda pakai GitHub, itu udah bisa main Python di sana, di GitHub tersebut, dan coding Anda pun terjaga. Jadi nggak perlu lagi install Python, Anaconda, dan lain sebagainya ya. Jadi semua udah under Software as a Service di bawah cloud. So kemudian Internet of Things. Sekarang teknologi drone, ya, teknologi untuk menghitung genap ganjil. Jadi kan kalau Anda masuk ke Jalan Sudirman ada foto itu ya, yang memoto mobil Anda, memoto plat mobil Anda. Kalau dia genap, ini oke. Kalau dia ganjil dikirimin surat tilang. Di foto nggak pasang safety belt, dikirim surat tilang. Jadi teman saya tuh kemarin baru terima tagihan 200.000 dikirim ke rumah gara-gara dia nggak pakai safety belt. Gua nggak pernah kena tilang. Ternyata kamera itu yang menonton dia itu machine learning-nya sudah bisa membaca ada rekognisi kepada ini nggak pakai safety belt.
Ya, jadi sudah ada face recognition atau rekognisi kepada mobil yang orang-orang nggak pakai safety belt, kecatat, ketangkap fotonya, ke capture dan dikirimin surat tilang. Ya, ada yang sudah mengalami belum dikirimin surat tilang gara-gara itu? Oke. Nah, kemudian the firm tracks the trillion of online data. Jadi data flood, banjir data di secara teknologi. Sekarang di dalam 2-3 tahun terakhir itu banjir datanya udah luar biasa masif ya. Luar biasa masif. Ada face recognition, data mengalir terus 24 hour, 7 days a week, data masuk terus. Data multimedia, sosial media banyak banget, unstructured data masuk juga ke kita. Dan business analytics menjadi suatu kewajiban. Jadi kemampuan Anda untuk di business analytics di dalam digital business menjadi suatu nilai tambah. Bagaimana Anda bisa membaca data yang unstructured ataupun data yang structured yang sifatnya masif, itu bisa memberikan insights kepada semua orang. Insights kepada perusahaan Anda, memberikan insights kepada Anda. Bagaimana Anda menggunakan big data, menggunakan data science, bisa membuat data-data itu berbicara kepada Anda. Percuma Anda punya big data, tapi kalau data itu nggak jadi apa-apa. Jadi, orang membuat big data untuk data itu supaya bicara. Makanya sekarang banyak terjadi pencurian data. Karena ada banyak orang yang ingin mencari apa yang bisa didapatkan dari data tersebut. Dan sekarang data menjadi the new oil. Orang yang memiliki data terbanyak, maka dia adalah memiliki potensi menjadi orang paling kaya di sedunia. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa memiliki data yang paling banyak bisa membuat Anda menjadi orang paling kaya sedunia? Kira-kira bagaimana prosesnya ya menjadi orang kaya sedunia? Karena Anda memiliki data yang banyak. Bagaimana kira-kira caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Karena data bisa diolah, Pak, untuk memprediksi customer behavior, Pak. Jadi bisa dari bisnis bisa create sesuatu dari data tersebut sehingga bisa membuat customer itu membeli bisnisnya dia, seperti itu. Yes, kita bisa bikin predictive model ya. Oke. Tapi kan itu ya dari data-data yang banyak itu kita bisa melihat behavior seseorang, ya. Nanti Anda akan bikin skripsi kan? Skripsi Anda bisa saja berjudul predictive model untuk Anda kerja di mana, Pak Sandi? Tadi Anda kerja di mana ya? Saya lupa. Di KLM, Pak. Oh, KLM. Predictive model untuk di KLM, Pak. Iya, pesawat kan? Predictive model untuk orang-orang yang akan berpergian ke luar negeri. Ya. Yang dia akan berpergian ke luar negeri, kapan akan pergi dan kemana. Kemudian Anda bisa predik, jadi Anda bisa predik apakah Evi akan pergi ke Belanda bulan depan. Apakah Devri akan pergi ke Singapura minggu depan. Kira-kira caranya gimana tuh? Apa logikanya mau dipakai? Andi? Historical data, Pak. Dari pattern buku beberapa tahun lalu misalkan, itu bisa dianalisis dan bisa ditarik kesimpulan. Betul sekali. Jadi dari analisa data historinya kita bisa buat prediksi dia akan berangkat bulan depan, minggu ketiga, dan dia akan menginap di hotel yang mana gitu ya. Jadi berdasarkan transaksi-transaksi yang kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Good. Nah, itulah kemampuan yang saat ini ada dimiliki oleh web business analytics atau web analytics. Ya. Dan dia can identify purchase pattern as well as consumer interest dan intention in millisecond. Jadi, oke. Jadi, in milliseconds. Jadi, salah satu yang saya buat waktu itu adalah bagaimana kita hybrid model, membuat clustering model terhadap customer-nya KLM misalkan. Jadi kita ada cluster yang ini yang travelnya ke Singapura, ini travelnya ke India, ini travelnya ke kemana gitu ya. Kemudian kita akan predik
jadi kita bisa cluster untuk wilayahnya mana, kemudian di hybrid dengan dia kapannya, ya, when-nya. Jadi ternyata Jeffrey ini bakalan termasuk kelompok yang ke Belanda nih, tapi prediksi kapannya kapan. Jadi kita ada 2 model yang digabungkan. Nah, ini kayak begini menarik sekali untuk Anda jadikan skripsi ya. Karena ini bagus sekali. Alright. So far so good? Kapish? Masih ingat? Kapish? Pronto. Good. Good job. Kemudian society. Society ada user generated content ya. Jadi semua sekarang di-generate oleh user di mana dia sharing foto, publishing kemana-mana di Instagram isinya foto aja dikirim-kirimin. Ya, saya bingung juga tuh. Saya follow Instagram teman-teman itu, yang nggak penting difotoin juga. Jadi yang penting setiap hari saya mesti kirim foto. Jadi kesannya jadinya nggak meaningful gitu. Apa aja difoto kirim misalkan. Kemudian social network encourage self-revelation. Tapi juga threatening kepada privacy. Dulu mana ada kita foto kamar kita tunjukin ke orang. Ya, sekarang kita foto di kantor kita tunjukin, foto di rumah kita tunjukin, foto pekarangan kita tunjukin. Padahal itu sebetulnya threatening kepada privacy kita. Dulu kita nggak mau privacy kita diganggu, nggak mau orang lain tahu tentang kita. Sekarang orang lain terganggu karena melihat privasi kita. Ya, ini dapur gua, ini kamar gua, ini mobil gua. Dulu kita nggak mau kayak begitu. Jadi kita mau orang lain nggak ada yang perlu tahu tentang kita. Privasi kita jaga. Sekarang udah kebalik, privasi kita udah diumbar-umbar kemana-mana. Tapi itu menjadi memang tren saat ini. So society terjadi perubahan. Surveillance of online communication juga menjadi tren. Sekarang meretas WhatsApp sudah harus menjadi kemampuan wajib dari para hacker. Ya, bagaimana meretas WhatsApp? Udah ada yang bisa meretas WhatsApp pacarnya belum? Jangan minta diajarin ya. Jadi kemarin itu kalau Anda lihat di YouTube bagaimana cara meretas WhatsApp itu muncul di YouTube banyak. Jadi kemarin bahkan di Metro TV salah satu acaranya adalah bagaimana cara meretas WhatsApp diterangkan oleh si hackernya. Tapi gambar layarnya dia blur, wajahnya di blur, suaranya suara chipmunk. Jadi saya download aplikasi ini dalam macam bla 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 bla. Jadi segampang itu sekarang untuk meretas WhatsApp. Jadi kalau Anda punya WhatsApp sebaiknya Anda harus bisa authentication ya, ada 2 times authentication pakai Duo Mobile. Udah tahu belum pakai Duo Mobile? Jadi Anda kalau masuk harus keluarin PIN dulu dari Duo Mobile, Anda input lagi, jadi 2 kali untuk bisa buka WhatsApp, ya. So be careful. Dan surveillance of online communication itu dilakukan oleh repressive regimes, ya. Untuk memantau, kan sekarang ada cyber ini ya, patroli cyber. Nah, kalau Anda di WhatsApp grupnya aneh-aneh gitu ya, nanti grup adminnya bisa ditangkap gitu ya. So ini menjadi ya udah biasa kita untuk kemampuan untuk meretas WhatsApp ini. Jadi udah hukum wajib itu. Kemudian, alright, itu menjadi. Kemudian, so far so good. Any questions terhadap tren dari bisnis, teknologi, dan society? Ada yang ingin ditanyakan? Grace, ada yang ingin ditanyakan? Alright. Kemudian, apa yang menjadi fitur dari e-commerce teknologi? Ada 8 fitur. Yang pertama adalah ubiquity, global search, universal standards, social technology, personalization, information density,
interactivity, dan richness. Apa artinya? Ubiquity. Ubiquity this adalah available just about everywhere and all at all times. Ya. Jadi 24/7, 24 hours, 7 days a week. Ya, Anda dimanapun, kapanpun, dia bisa diakses. Ubiquity. Yang kedua adalah global search. Ya, customer Anda bukan saja orang Indonesia, customer Anda sekarang adalah dunia. Anda bikin Instagram, kemudian Anda jualan. Anda bisa jualan ke Malaysia, jualan ke Eropa. That simple. Hanya pakai Instagram Ads, Anda nanti tinggal tentukan kemana wilayah yang Anda mau tembak jualan mukenanya. Oke, gua mau jualan ke Turki. Bisa dari Instagram Ads. Tinggal Anda tentukan lokasinya. Ya, nanti juga mungkin akan ada tugas untuk itu ya. Tapi saya lihat dulu kemungkinannya. Jadi ada global reach. Customer Anda itu adalah global seluruh dunia. Kemudian ada universal standard, ya, di mana menggunakan common technology. Jadi teknologi yang sama, misalkan Instagram Ads, ya udah Instagram Ads, Facebook Ads, kan teknologinya sama ya, Facebook Ads, ya, dan Instagram Ads. Kemudian information richness, data itu semua luar biasa ya, kombinasinya ada yang foto, ada video, ada teks. Nah ini menjadi information richness. Kemudian interactivity. Bisa terjadi komunikasi dua arah antara merchant dan customer. Anda mau di DM, ya segala macam. Nah itu ada two-way communication. Nggak kayak di TV. Kalau di TV kan cuma one-way communication. TV, iklan, ya udah Anda jadi konsumen. Nggak bisa respon kan. Tapi kalau Anda di dalam e-commerce teknologi ini, ada interactivity, Anda bisa dibully, ya bisa diviralkan. Nah itu ada interactivity. Kemudian ada information density. Total amount and quality of information to all marketplace. Itu biayanya murah sekali. Ya, kalau Anda bikin Instagram Ads, biayanya itu murah. Misalkan Rp50 per orang, Rp100 per orang. Ya, dan itu cheap dan akurat. Profil yang Anda tuju siapa akurat. Kemudian dia juga personalization atau customization, ya. Jadi targeting, jadi berbeda orang udah berbeda campaign, berbeda cluster sudah berbeda campaign. Jadi dan juga sekarang ada yang namanya disebut dengan MailChimp, ada personalization, jadi dia bisa langsung message kepada personal names. Jadi nanti mungkin ada tugasnya juga MailChimp. Jadi Anda bisa data yang Anda miliki, Anda tembak menggunakan MailChimp. Di dalam MailChimp itu Anda sudah bisa hi Mr. Hi, hi name. Nah, hi name ini ketika Anda kirim ke 1 juta orang, nah berubah jadi hi Evi, hi Gracie. Data itu ada di SQL. Jadi dari data SQL, Anda punya data di SQL ada 4 juta orang, Anda tembak hi name, itu udah nembak kepada hi per masing-masing nama. Jadi itu sudah personalization. Ada customization ke per masing-masing individu. Dan social technology, di mana secara fiturnya dia create dan share konten dengan worldwide community. So ini menjadi 8 unique feature dari e-commerce technology. Any questions? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Apa contoh dalam personalization di dalam e-commerce technology? Bagaimana implementasi personalization di dalam e-commerce technology? Ada yang bisa jawab? Zefa? Hadir Pak, saya di kereta Pak. Nggak apa-apa ya Pak, agak ribut Pak. Nggak masalah. Gimana? Apa yang dimaksud dengan personalization? Personalization itu kayak lebih ke personal ya Pak, pribadi gitu. Jadi kalau di e-commerce kita tahu sendiri kalau Shopee atau Tokopedia nih, kita nggak mau beli sesuatu, tapi tiba-tiba ketika kita buka, misalnya games Pak, games atau misalnya aplikasi nonton tuh, tiba-tiba ada pop-up iklan yang sesuai dengan apa yang kita lagi searching sebelumnya. Contohnya kayak kita lagi searching jam tangan, tiba-tiba
ketika ada iklan tuh jam tangan yang keluar, Pak. Itu sangat-sangat apa ya? Kayak mereka bisa nge-track kebutuhan kita, Pak, secara personal. Oke, good. Jadi dia mengetahui profil Anda, ya. Kemudian profil Anda sukanya apa, baru dia tawari, begitu ya? Oke, Benar, Pak. good. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya, ya. Pak, mau tanya Pak, Silahkan. yang bedanya tadi, yang nomor tadi yang sosial teknologi sama yang global search apa ya Pak ya? Oh, oke. Karena kan sama-sama worldwide. Alright. Kalau global search, Anda misalkan global search, Anda misalkan cari pacar pakai Tinder misalkan. Jadi Anda bisa cari pacar di Amerika, cari pacar di Eropa, ya. Anda bisa, oke, gua mau cari pacar di Amerika deh. Gue pengen punya pacar orang Amerika. Anda bisa buat Anda bisa menempatkan posisi Anda di Amerika. Sehingga cowok-cowok Amerika, kemudian Anda taruh location Anda di New York misalkan. Sehingga cowok-cowok New York dalam range Anda bisa kemudian bisa Anda kenalan. Jadi Anda global reach. Itu pertama ya. Kemudian Anda kalau jualan pakai Instagram, Anda bisa jualannya itu ke Malaysia, ke Turki. Jadi Anda bisa bahwasanya seluruh pengguna Instagram di seluruh dunia itu adalah your potential customer. Jadi ada global reach kepada seluruh orang di dunia. Anda sekarang jago bikin apa gitu? Anda sekarang jago coding misalkan. Anda mau cari proyek, Anda nggak perlu cari proyek ke Jalan Sudirman, ke Kuningan, nggak. Anda iklankan diri Anda kepada dunia. Sehingga di dunia ini siapa yang lagi butuh orang yang jago coding A? Dia akan hire Anda. Jadi ada teman saya, adik saya ya. Jadi dia itu baru tamat LPDP dari Polandia. Kemudian dia tinggal di rumah aja. Ketika ditanya, udah kerja belum? Udah. Kerja di mana? Dia kerja di Belanda atau di mana gitu ya. Tapi dia tinggalnya di rumah gitu. Jadi dia udah global reach, ya, global reach. Pindah lagi dia ke Amerika, pindah lagi kemana? Tapi badannya, tubuhnya ada di rumah gitu. Kamarnya dia ada di kamar, tapi dia kerjanya di Belanda, di Eropa, ada global reach. Nah, jadi your potential employer bukan di Jalan Sudirman, bukan di Jalan Kuningan, bukan di Rasuna Said, tapi your potential employer adalah seluruh perusahaan yang ada di dunia. So itu yang disebut dengan global reach di dalam e-commerce technology. Jadi antara buyer, antara si pembeli dan si firm, dia bisa dimanapun, ya, tidak terbatas oleh jarak. Kemudian dari sisi sosial teknologi adalah bagaimana kita melakukan kegiatan sosial dengan orang lain, ya, di mana kita create dan share konten dari yang kita. Jadi Anda itu, jadi content is the king. Jadi kalau Anda, kontennya terkait apa gitu. Jadi Anda, you are your content gitu. Sekarang ini kita melihat seseorang itu adalah konten Anda. Misalkan, Evi, Instagramnya isinya apa? Kue melulu. You are your content. Ya. Misalkan Andi, di Instagramnya apa? Misalkan di Instagramnya dia naik kuda mulu, kemana-mana bawa kuda. Oh, dia hobi kuda. Jadi share konten dengan seluruh dunia. Nah, ketika ada kebutuhan di dunia lain, di dunia sebelahnya kita, yang lagi butuh siapa yang bikin kue paling enak gitu ya. Terus dia melihat, Evi jago bikin kue.
dia bisa minta dong resepnya, bisa gue beli nggak resepnya. Jadi itu ada social teknologi untuk orang sekarang, karena sekarang ada yang disebut dengan global suspicion, kecurigaan global. Jadi orang nggak mau ketemu orang, ya. Kalau terima tamu dia takut, ada meeting dia ragu-ragu masuk. Jadi semua ada di konten gitu. Jadi kita berhubungan sosial ini menghindari ketemu langsung. Ya, berhubungan sosial ada di teknologi, sosial teknologi, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Menjawab Gracie, terus siapa tanya nih? Evi apa Gracie? Gracie tadi ya? Evi, Pak. Oke, menjawab Evi? Menjawab, Pak, jelas. Alright, good, cool. Any other questions? Alright, kita lanjutkan. Nah, types dari e-commerce ada business to customer, ada business to business, customer to customer, mobile e-commerce, social e-commerce, dan local e-commerce. Kenapa Gojek disebut local e-commerce? Anda bisa jawab. Kenapa Gojek disebut local e-commerce? Ada yang bisa jawab? Untuk di masyarakat, Kenapa, Marina? karena di sekitar Indonesia, Pak. Untuk Karena apa? Untuk bergema ya, Pak, suaranya. Iya, agak bergema. Foundernya mungkin ya, Pak ya. Foundernya dari kita, dari Indonesia. Bukan. Untuk di masyarakat aja, Pak. Salah. Oke, ada yang bisa jawab? Andi, jawab nggak? Bisa jawab nggak? Kenapa Gojek disebut local e-commerce? Masih mute? Karena bisnisnya hanya ada di Indonesia, Pak. Nggak sampai ke luar negeri. Luar di Singapura, Gojek. Di Singapura gua kalau Iya, ya. mau kemana-mana naik Gojek sekarang. Oh, bukan Gojek, Grab ya, Pak? udah di Singapura. Iya, Pak. Pakai Gokar di Singapura. Kenapa, Marina? Gokar emang boleh di Singapura, Pak? Udah ada Gojek di Singapura, udah ada. Gokar di Singapura udah ada. Udah sampai ke Thailand. Ke Vietnam juga udah ada Gojek. Ya. Oke. Jadi, kenapa disebut lokal? Karena dia hanya bisa untuk wilayah Jakarta doang. Bandung doang. Nggak bisa kita pesan Gojek ke Bandung. Percaya nggak? Bisa nggak? Oke, Bandung. Tolong kirimin Gojek ke Jakarta ya. Bisa nggak? Apa namanya tuh? Pisang apa namanya tuh? Pisang molen apa tuh namanya? Yang terkenal di Bandung? Saya lupa. Ada ingat nggak namanya? Aduh, udah lama gak ke Bandung ya. Yang biasa. Pak. Kartika Sari, Iya, Pak. molen Kartika Kartikasari. Nah, bisa nggak kita pesan molen Kartikasari dari Bandung ke Jakarta? Nggak bisa. Makanya itu sifatnya lokal. Nggak bisa interlokal. Bisa nggak ada pesan Bika Ambon ke Medan? Ke Jakarta pakai Gojek? Nggak bisa. Karena dia itu lokal, bukan interlokal. Menjawab? Alright, so itu adalah types dari e-commerce. Ada yang local e-commerce. Ada lagi social e-commerce. Bisa pakai Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Itu kita e-commerce jualannya lewat sosial. Ya, kemudian consumer to consumer. Ada eBay, ada Airbnb. Kemudian business to business. Ada e-procurement, business to customer. Traveloka gitu ya, dan lain sebagainya. So, types of e-commerce. Ada yang ditanyakan? So far so good? Kholas? Fahim. Nah, bagus. Luar biasa. Right, so growing-nya betul-betul dahsyat. Kemudian sampai tahun 2022 tembus. Ini dia bikin buku ini tahun 2019, jadi sebelum COVID ya. Kalau buku yang terbaru itu mungkin udah, coba kita lihat buku yang terbaru. Itu kayak apa dia peningkatannya. Oke. Alright, sebentar. 2023 malah. Ya masih, more likely masih sama. Ya, kayak gitu. Alright.
Kemudian, oke. So, dulu e-commerce, historicalnya, dia dulu kita mengenal apa yang disebut dengan electronic data interchange. Jadi kalau Anda awal-awalnya itu ketika kita mau ekspor dan impor, ada yang disebut dengan electronic data interchange. Jadi data invoice, packing list, bill of lading, semua dikirimkan menggunakan EDI. Itu awal-awalnya kita masuk ke e-commerce ya di tahun-tahun 2000 awal ya. Jadi EDI itu digunakan di tahun 2000 awal. Jadi kalau kita kirim shipment dari Jepang ke Indonesia pakai EDI, data invoice, packing list, bill of lading, segala macam dikirim menggunakan EDI. Jadi kalau fisik kan butuh waktu berapa hari itu dikirim fisiknya pakai pesawat dokumennya ya. Tapi dengan electronic data interchange cuma waktu real time kita dokumennya udah dapat. Kemudian evolution dari e-commerce ya dari tahun 95 ditemukan di tahun awal 2000, kemudian konsolidasi 2001 sampai 2006, kemudian 2007 sampai sekarang, kemudian dulu invention tahun 2000, kemudian konsolidasi, kemudian reinvention, sehingga sekarang udah muncul rapid growth, yaitu ada web 2.0, ada mobile platform, local commerce kayak yang tadi Gojek gitu ya, dan on demand service economy. Nah, kemudian so that is history dari e-commerce. Kemudian insights on business. Saya ada pertanyaan nih. Jadi sekarang banyak sekali startups yang dibuat ya. Kenapa investor today itu tertarik untuk investasi di startup? Kenapa ya kira-kira ya? Apa yang menyebabkan banyak investor yang tertarik untuk investasi di startup? Kemarin saya ada perlombaan startup. Pemenangnya itu Click Daily namanya. Jadi kita membuat startup competition, banyak sekali yang ikut. Ada yang menang tuh Click Daily, jadi dia bisa order makanan, sayur-mayur, buah-buahan secara online. Bukan. Click Daily itu dia gini. Jadi setiap orang bisa bikin store-nya sendiri di rumah. Jadi ketika Anda mau jualan, Anda bikin toko gitu ya. Anda cuma butuh tempat, kemudian Anda bisa pesen barang ke si Click Daily dan nanti si Click Daily akan langsung taruh barang-barang yang Anda pengen jual di rumah Anda. Jadi dengan platformnya mereka, kemudian Anda tahu barangnya berapa, penjualan Anda berapa, Anda tinggal input, keuntungan Anda langsung tahu. Click Daily, dia yang menjadi pemenang waktu itu. Waktu itu kita seleksi untuk startup ya. Dan kemudian kita investasi di Click Daily. Jadi sehingga seluruh orang di Indonesia sekarang kalau mau bikin warung mau jualan apapun, Anda tentukan mana barangnya, Anda order, barang diantar ke rumah Anda tinggal pajang di warung Anda, kemudian orang belanja, ada yang satu ini kejual, Anda tinggal input, total penjualan, total cost berapa, penjualan berapa, untung berapa, semua ada di sistemnya Click Daily. Nah, itu yang kemarin jadi pemenang. Sehingga kita investasi di sana dan kemudian di daerah remote itu orang pada install. Jadi sekarang your store is on your handphone. Ya. Barang tinggal ditaruh ya. Terus Anda ketika Anda scan nggak perlu pakai mesin scan. Handphone Anda pun udah bisa scan ke barangnya. Di-scan, barang masuk, terjual. Barang masuk, di-scan pakai handphone. Masuk, di-scan. Nanti ketika keluar di-scan udah otomatis. Jadi harga jual, harga beli udah ada di sana semua. Jadi di sistem Click Daily Anda bisa kontrol berapa penjualan hari ini, dashboard-nya pun sudah ada. So, itu menjadi pemenang waktu itu. So, kenapa seperti itu? Jadi inovasi-inovasi seperti ini yang menjadi
potensial akan booming di masa depan. Ya, sehingga para investor dia invest their money in that company. Kalau misalnya nanti dia jadi besar, gue punya saham yang signifikan di sana. Jadi akhirnya kita tanam saham kita di sana dan sampai sekarang masih berjalan. Any questions? Menarik tidak tadi cyclic daily itu menurut Anda? Model bisnisnya dia. Menarik, Pak. Ya. Kalau Anda mau tinggal download di App Store juga ada. Click Daily. Alright. So, stunning technological success, ya. Kemudian, understanding e-commerce, organizing the teams, ya. Ada secara teknologi, business dan society. Di mana secara teknologi developing kepada digital computing dan communication technology yang sampai sekarang terus berkembang. Secara bisnis, ada teknologi yang terbangun itu membuat bisnis bekerja dengan cara yang baru, karena sekarang sudah ada apps, ya, sudah ada scan barcode pakai handphone, ya, nggak perlu lagi input berapa barang, berapa harga jual, nggak. Jadi begitu, oke, gua scan untuk barang keluar, itu harga langsung masuk, ceng. Jadi dia nggak lagi, harga udah tetap, ya, nggak pakai barang-barang nego, ya. Jadi Click Daily dia mengadopsi perkembangan teknologi, dia kemudian kawinkan dengan model bisnis yang dia mau, kemudian dia tinggal share kepada orang-orang yang membutuhkan, yang orang-orang yang pengen punya warung di rumah. Jadi daripada susah-susah, dia tinggal download aplikasi, order barang diantar oleh Click Daily, tinggal taruh barang, udah, bisnis Anda berjalan. Gitu. Oke, kemudian insights on society, Facebook and the age of privacy. Jadi, kenapa pertanyaannya? Kenapa ya? Social networks itu interested in collecting your information. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa social networks itu gratis, terus dia koleksi tuh foto-foto kita, statement-statement kita, status-status kita, dia koleksi. Buat apa buat mereka ya? Ada yang bisa jawab? Karena sebenarnya bisnis dari social network itu adalah iklan, Pak, marketing, Pak. Jadi kalau misalkan Facebook itu bisa mengkoleksi semua user information mengenai hobinya dia, preferensinya apa, itu lebih memudahkan untuk orang yang mau mengiklankan untuk lebih targeted. Sudah pernah mengerjakan itu, Pak Sandi? Yes. Oke, apa proyek Anda yang dalam terkait seperti hal seperti itu? Jadi bukan ini sih, Pak. Jadi bukan saya yang secara langsung melakukan. Kita memang ada tim di situ. Jadi memang kita ada yang namanya Facebook Ads ya di situ. Gitu. Memang in order untuk melakukan Facebook Ads itu memang ada cost-nya di situ. Ya. Jadi memang istilahnya memang lebih targeted ke tipe-tipe orang yang, let's say for example, orang yang suka traveling, orang yang suka bertualang, misalkan seperti itu bisa didapatkan. Alright, oke. Yang untuk out of rencana traveling itu sudah berhasil modelnya? Kenapa, Pak? Maaf? Yang modeling untuk orang-orang yang akan travel ke luar negeri itu sudah jadi modelnya? Saat ini saya belum dapat update lebih lagi mengenai Facebook Ads, karena kan memang kondisinya di COVID-19 ini memang agak difficult untuk stimulate orang untuk traveling lagi, karena meskipun orangnya mau, tapi mereka nggak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk ke negaranya kalau ke negara tertentu kalau pakai visa turis. Jadi it's a bit difficult juga untuk kita membuat decision. Ya, yang adik saya aja yang udah PR di Singapura, masuk ke Singapura tetap harus karantina 5 hari, nggak bisa langsung masuk aja. Iya. Cuma ke Indonesia aja yang karantinanya di karantina, tapi
namanya di kantin tapi badannya udah keliling-keliling mall. Ya, Ya, itu that's the reason Pak, kenapa saat ini memang kita tidak memanfaatkan any aggressive marketing dulu, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk semua orang yang punya intention untuk leisure travel untuk terbang. oke, good. Karena saya sudah pernah bikin modelnya ya, Andi. Udah jalan itu. Udah banyak yang klien saya menggunakan model saya untuk travel prediction namanya. Travel prediction untuk, tapi sekarang model udah nggak relevan ya, karena pandemi ini modelnya udah nggak relevan lagi saat ini, karena udah nggak istilahnya nggak make sense lah model yang dibangun, jadi harus dikalibrasi ulang. Oke, good. Jadi tujuannya untuk marketing ya. Nah, ada kasus yang saya mau bahas di sini, kasus Donald Trump, di mana waktu dia kemarin menang jadi presiden, itu sempat menjadi fenomena Facebook yang dituntut karena data Facebook itu dipakai oleh Cambridge Analytica namanya. Cambridge Analytica, dia menggunakan data Facebook untuk memberikan campaign yang sesuai dengan profil dari orang-orang tersebut. Jadi misalkan Andi sukanya jalan-jalan ke luar negeri, maka campaign yang akan dikeluarkan oleh Trump adalah bahwasanya perjalanan ke luar negeri misalkan diizinkan. Wah, gue happy nih, gue sebagai orang traveler diberikan kemudahan. Bagi si Evi yang suka masak, diberikan campaign bahwa saya akan ada lomba masak kalau gue jadi presiden. Wah, gue mau ikut lomba masak. Jadi data Facebook di profiling dari clustering dari pengguna Facebook disesuaikan, clusternya, campaign-nya disesuaikan dengan masing-masing cluster dari para pengguna Facebook. Dan kemudian siapa pemilik Facebook namanya? Siapa nama pemilik Facebook ya? Mark Zuckerberg. Ya, Mark kemudian dituntut ya, disu, kemudian tapi akhirnya dia lolos ya, tidak jadi di penjara ya. So it happens ya. So that is yang menjadi itu. Kemudian ada lagi isu, how do you protect your privacy online? Pernah nggak Anda kepikiran untuk memprotek privasi Anda secara online? Bagaimana caranya? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya pakai VPN, Pak. Wow, oke. Jadi Anda nggak mau ketahuan lokasinya di mana ya? Oke. Selalu pakai VPN, Mas Andi? Tiap kali kalau saya connect ke Wi-Fi, saya selalu pakai VPN, Pak. Oke, karena data Anda bisa dikolek oleh si perusahaan Wi-Fi ya? Bisa bocor kalau misalkan nggak pakai VPN. Ada kemungkinan bisa diakses oleh pihak lain yang mempunyai akses ke Wi-Fi yang sama. Oke, karena Wi-Fi kita itu bisa mirroring ya Bapak Ibu. Kalau saya boleh share ya. Wi-Fi kita itu bisa mirror ke tempat lain. Kalau Wi-Fi itu bisa di mirror, karena saya pernah di mirror. Jadi Wi-Fi saya itu aktif di 2 tempat. Satu di saya, satu lagi di Bekasi. Jadi kalau kita jadi ada yang digandakan Wi-Fi kita di tempat lain. Jadi mereka bisa akses di sana. Sehingga saya kemudian tutup, saya punya Wi-Fi dan ganti ke yang lain. Kemudian juga bisa Anda cek di handphone Anda apakah Instagram Anda di double di tempat lain. Jadi Instagram Anda bisa aktif di sini, ternyata di tempat lain juga ada yang aktif. Anda juga bisa cek. Apakah WhatsApp Anda juga aktif di tempat yang lain? Anda juga bisa cek status WhatsApp Anda. Apakah, loh kok ada yang aktif di Semarang nih WhatsApp saya gitu ya. Jadi karena saya juga bisa cloning WhatsApp, misalkan saya cloning WhatsApp anak saya gitu ya. Saya cloning. Jadi WhatsApp ini apa aja sih? Saya bisa buka dimanapun dia berada, saya bisa buka WhatsApp anak saya di laptop saya. Jadi saya juga, jadi teknologi itu ada ya. Jadi sorry to say ya guys, tidak ada yang aman sekarang. Oke. So
Jadi ada teman-temannya dia ngirim WhatsApp pakai bahasa alay yang nggak penting begitu kan. Aduh, ini temennya apa sih ngomongnya gitu ya. So, guys, the disruptive technology udah sampai ke sana ya. So, tapi saya tidak lakukan pada orang lain. Hanya buat anak saya saja. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Alright. Artinya semua sudah paham lah ya resikonya. Jadi Anda harus tahu. Ya, Evi? Kalau kantor saya tuh tadi pakai VPN juga, ada fasilitasin kayak punya Andi. Cuma dia ada ditambah sama autentikator ya Pak ya, aplikasi autentikator. Jadi di belakang password itu harus selalu ditambah dengan yang dia akan masuk ke connect HP kita kodenya. Jadi password itu akan dimasukkan ke VPN-nya. Nah, itu yang saya takut. Pakai jaringan kantor di handphone kita, itu udah pasti di trace. Jadi kalau kita pakai handphone kantor nih ya, oh ini harus connect ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. You welcome to the spider web. Anda udah kedetek dimanapun Anda posisi berada. Dan itu kamera bisa diaktifkan oleh mereka, suara bisa kedengeran. So, kalau yang namanya device kantor ya seperti itu. Bahkan Anda install aplikasi kantor di handphone Anda gitu ya, koneksi ke Singapura, koneksi kemana, itu udah di tangan mereka itu. Ya. Oleh IT-nya udah bisa diaktifkan dan lain sebagainya. So, bagi saya saat ini, anggap saja semua aplikasi di handphone Anda itu bisa meretas Anda, ya. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita lihat dan lain sebagainya, karena you are being watched. You are being watched. Kapis? Contoh, Pak. Oke. Bahkan layar monitor saya ini bisa di mirror. Jadi kalau anak saya pakai laptop, saya bisa lihat laptopnya buka apa. Jadi saya pindahkan layar saya ke punya dia. Oke, gue pindahin layar monitor gue ke monitornya dia deh, gue aktifin. So, kameranya pun bisa saya aktifkan. So, it is very dangerous, guys. So, kalau Anda memiliki kemampuan ini terus, ya, jangan disalahgunakan. Oke? Right. So, academic disciplines concerned with technology, ada computer science, management science, kemudian behavioral, perilaku behavioral, kita bisa untuk marketing, ya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Andi, kemampuan data itu kita untuk memprediksi penjualannya dia, memprediksi preference-nya dia, untuk memprediksi behavior-nya dia, minat belinya dia, purchase intention, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengadopsi teknologi untuk melakukan predictive model kepada behavior dari seseorang. Right, itu materi kita hari ini. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Alright, good. Jadi kita sudah mempelajari mengenai chapter pertama, that revolution is just beginning. Ini baru sekedar permulaan. Kita nggak tahu ke depan bakal bikin apa lagi nih. Face recognition udah bisa gitu ya. Bahkan sekarang pidato Presiden Obama aja udah bisa dibikin oleh yang bikin face recognition. Jadi dia ngomong apa, suaranya suara Obama, mukanya muka Obama, tapi sebenarnya bukan Obama. Jadi it is very dangerous. Jadi but the technology is there already. Oke, so ini yang topik kita hari ini. Kemudian setiap perkuliahan ini akan saya upload ke YouTube rekamannya. Kemudian nanti ada beberapa pertemuan yang juga mungkin akan menggunakan video, menggunakan virtual ya, asinkronus, di mana Anda bisa belajar mandiri di dalam perkuliahan. Kemudian kita akan, misalkan perkuliahan itu akan digantikan dengan presentasi ya. Jadi supaya materinya tidak tertinggal,
Jadi bisa berupa perkuliahannya berupa asinkronus video, dan pas perkuliahan itu kita bisa pakai untuk presentasi kasus, presentasi mengenai tugas-tugas Anda. Jadi ketika hari itu kita bisa pretest dan post-test, tapi materinya kita asinkronus berupa belajar mandiri. Jadi saya nanti akan buat video. Jadi nanti Anda bisa follow YouTube channel saya, kemudian aktifkan alert. Jadi ketika jadwal perkuliahan Anda bisa nonton videonya dulu sebelum jadwal perkuliahan, sehari sebelumnya mungkin, dan kemudian besoknya bisa pretest dan post-test, sehingga pretest dan post-test Anda tetap masuk, namun hari itu kita gunakan untuk presentasi kasus. Kapish? Pronto, Pak. Alright. So, itu perkuliahan kita. Sebelum kita tutup, kita tidak ada pertanyaan dari Anda semua? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke post-test. Sebentar, saya publish untuk post-testnya. Saya stop recording dulu. Stop recording.